warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi di Ansor Podcast di segmen ngabarin ngobrol bareng influencer. Sore ini kita kedatangan tamu spesial dari daerah istimewa Yogyakarta yang tentunya dua orang ini juga spesial dan istimewa karena asalnya dari Jogja. Ada foundernya Nyantri Kilat. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang super keren ini. Founder Nyantri Kilat ini gimana prosesnya dan lain sebagainya. Tapi biasanya pertama itu kita lebih kepada perkenalan, latar belakangnya seperti apa, dari mana dan lain sebagainya itu kita sampaikan langsung kepada dua narsum kita sore hari ini. Silakan Mbak Sulfa sama Mbak Atika, monggo diperkenalkan. Semua dulu apa Atika dulu? Semua dulu. Yes. Oke, perkenalkan saya Sulma Safina. Sulma Safina. Saya dari Jogja. Jogja istimewa. Apalagi masih dikenalin. Latar belakang pendidikan, proses dan lain sebagainya. Pendidikan dari MTS di pesantren. Pesantren mana Mbak? Di Krapia, Ali Krapia, Maksum. Jogja, Ali Ya, Maksum, di oke. Ali Maksum sampai kuliah. Sampai kuliah di Krapia juga. Ya, mondoknya di Ali Maksum, Ali tapi kuliahnya di UIN. Terus UIN Sunan Kalijaga. Betul. Oke. Terus setelah itu ke Wonosobo. Sobo. Di Al-Asyariah, tapi juga ada di PPTQ Baitul Abidin Darussalam. Itu di dua tempat itu. Terus pernah juga di Bustanu Syakil Quran itu di Demak, Betengan. Berarti udah kemana-mana juga ya? Karena nggak kerasan mondok. Jadi gitu pindah-pindah terus mondoknya karena bukan karena saking kerennya, tapi karena saking nggak kerasannya di mana-mana itu. Udah itu aja sih mungkin. Oke. Kalau Mbak Atika? Oke, untuk nama saya Atika Gunardo. Oke. Saya itu aslinya Temanggung. Oh, aslinya Temanggung. Nah, aslinya Temanggung. Oke. Cuma jadi MTS aliyah sampai kuliah itu sampai kerja Sampai itu saya di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Oke. Di Jogja. MTS sampai kuliah itu saya mondok di Krapia. Di Krapia juga. Nah, di Krapia juga. Oke. Jadi duet Krapia berarti. duet Krapia. Oke. Produk Krapia. Jadi kenal Mbak Sulma ini di Krapia itu kita ada MTS ya, dari Betul. MTS. Di MTS kebetulan saya ketua OSIS, Mbak Sulma ini ketua umum 1. Ketua umum 1. Jadi emang biasa bikin project-project bareng dari dulu sama oke, Sulma oke. gitu. Terus sering ngumpul bareng, terus saya habis kuliah tuh kerja kerja kantoran. Mbak saya Sulma ngabdi di pesantren Ngabdi juga, di ngajar pesantren. gitu, ikut ngajar di pesantren. Oke. habis kerja, saya udah kembali lagi ke Temanggung. Kembali lagi ke Temanggung. Ke Temanggung. Saya juga habis kerja balik lagi mondok. Oke, apa namanya? Mbak berdua ini kan pendiri lah, kita katakan pendiri ya, foundernya Nyantri Kilat tuh, Kalau kita bilang khodimah mas, Khodimah. iya, pembantu umum. Kita TU. Iya karena semuanya kita kerjain sendiri, jadi kayak pembantu umum. Apa Nyantri Kilat itu apa sih? Tika, Bisa coba. dijelasin tuh apa Nyantri Kilat? Jadi Nyantri Kilat itu platform ngaji digital. Ngaji digital. Platform ngaji online atau ngaji digital yang memang kita itu untuk dasar keilmuannya pakai dasar keilmuan pesantren. Terus untuk sistem pendidikannya emang kita mengadaptasi dari sistem pendidikan di pesantren itu kayak ada bandongan. Tapi yang kita adaptasi cuma bandongannya aja sih, sama tahsin Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya ide utamanya tuh pengennya tuh mau bawa pesantren sesistemnya tuh ke digital gitu. Tapi ya kita akhirnya karena semuanya kalau kita bawa ke digital kan nggak bisa ya. Akhirnya kita adaptasi beberapa sistemnya, kita tuangin di digital gitu. Jadi itu media atau platform tempat teman-teman biar bisa ngaji pesantren. Biar tetap bisa ngaji. Biar tetap bisa mengaji ala pesantrenan, Ala pesantrenan melalui online. Melalui kayak gitu. online.
Terus tuh kita juga ngirim kitab, ada kitab-kitab klasik itu yang kitab-kitab klasik yang biasa dipakai anak-anak pesantren, kita kirim juga ke pesertanya gitu. Jadi emang masih kerasa ala pesantrennya gitu, karena mereka kan megang okay. kitabnya secara hard copy gitu. Oke. Gitu sih, itu Nyantri Kilat. intinya tempat ngaji Tempat lah. ngaji. Intinya Tempat ngaji. Nyantri Kilat Tempat itu ngaji. tempat ngaji tapi ruang digital gitu ya. Betul. Oke. Kalau teman-teman kita bilang tuh kayak Pesantren digital. Pesantren Pesantren digital. digital. Iya, Ngeri betul. kali pesantren Ngeri digital. kali. Ngeri kan itu kata Ngeri, orang, tapi kata orang. Biasa kan ini ada faktor-faktor yang melatar belakangi segala sesuatu itu muncul. Nah, Nyantri Kilat ini apa yang menjadi trigger atau semacam alasan Nyantri Kilat ini hadir gitu loh. Gitu. Oke, Atau Mbak berdua ini Ada. punya alasan khusus apa sampai bisa hadirkan Nyantri Kilat nih? Iya. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi kalau Nyantri Kilat ini kan hadir tahun 2021. 2021 Lahirnya berarti udah 3 tahun ya? 3 tahun. baru tahun. Udah sih. Setiap proses itu mesti dihargai, Oh, iya, jadi betul. udah, Oh, ya, bukan oke. baru. Oke. Biar panjang gitu umurnya Oke, maksudnya. oke, Jadi oke. ya udah boleh. Nah. Jadi 3 tahun di 2021. Heeh. Kita pandemi itu kan 2019 2019 masuk ke 2020. Iya, Jadi 2020. di masa-masa itu tuh dari tahun 2020 Ramadan itu sudah kerasa pesantren ini kok mulai mati karena kondisi corona waktu Iya, itu. oke. Terus pesantren kayak dijadikan tempat sebagai suatu tempat yang mengakibatkan corona itu semakin berkembang biak, karena di pesantren kan berkumpulnya banyak Oh, orang iya, kan betul, gitu. betul. Jadi saat itu pesantren-pesantren diminta untuk memulangkan semua santrinya, Mm-mm. dan otomatis dengan begitu keberlangsungan Aktivitas pesantren belajar mengajarnya itu, betul, iya. itu kan mati semua. Nah itu di tahun 2020 kan itu seperti itu udah di awal kayak gitu. Nah di 2021 masih belum ada perubahan kayak gitu lagi gitu, ya kan? oke. Di 2021 kan masih juga kayak gitu, kayak ngerasa kok gini terus pesantren mati tuh sebagai tempat untuk menimba ilmu, untuk apa sih ya, membangun akhlak, mendidik akhlak Oke. banyak orang, apa sih, insan manusia. Ini kok berhenti kan berarti nggak bisa dong kayak Iya, gini terus betul. gitu. Terus jadi kita harus mau nggak mau pesantren yang dibilang mungkin kesannya kolot, kuno kayak gitu harus mulai punya inovasi gitu. Iya, Nah, oke. terus dengan begitu harusnya kita bisa bikin online, karena waktu itu semuanya orang akhirnya kan ke online ya, apa-apa Iya. online, apa-apa Iya, online itu betul, maju banget gara-gara corona Iya. ini, online tuh maju banget. Jadi gimana caranya pesantren itu bisa hidup di online. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya itu. Terus mungkin kalau di Tika ada beberapa kasus juga beda mungkin. Oke. Iya, kalau versi saya kan, jadi saya waktu itu kerja kantoran kan Mas. Jadi habis, kalau kantoran kan memang nggak ada pesantren yang, biasanya tuh jarang pesantren yang nerima santri kantoran. Maksudnya Oke. kerja, yang udah kerja. Biasanya kan yang sekolah gitu. Jadi ada masanya gitu kalau sekolah. Lah kalau kantoran kan memang nggak ada masanya. Terus jadi udah kantoran, terus tuh kangen gitu sama dunia pesantrenan. Aku pengen ngaji lagi, pengen ngaji di pesantren gini-gini. Terus saya juga tuh nyari-nyari info kan, pesantren mana sih yang nerima orang kerja gitu. Oke. Nyari-nyari di Jogja, ya memang berapa ada, tapi emang kebanyakan penuh ya, karena kalau orang kerja kan kapan boyongnya gitu. Kalau sekolah kan ada boyong lulusnya gitu. Iya. Terus akhirnya gimana ya gitu. Terus saya juga sering sering kayak bikin konten-konten pesantrenan, terus ngajakin teman-teman saya yang kantoran juga itu kayak, ini loh ada live di sini, ada live di sini, ngaji-ngaji dari pesantren gitu. Ngebagiin gitu loh di Saya sosmednya. Oke. bagi-bagi gitu. Terus juga kadang saya juga curhat, mana sih kok nggak ada pesantren yang mau nerima orang kerja kantoran gitu, apa gimana gitu. Kita bareng tuh itu proses itu kita Kayak kok nggak ada sih yang mau nerima orang kerja gitu kan, gini tuh kangen gini pengen ngaji Iya. gini. Terus tiba-tiba teman saya nyeletuk, kenapa kamu nggak buat aja sih online, kelas online ala pesantrenan kayak gitu. Terus sistemnya udah kayak pondok aja. Oh iya juga ya. Terus habis itu Iya. terus dari situ langsung, iya juga ya, kenapa nggak bikin gitu. Oke. Terus jadi nyediain, kamu bikin kayak pesantrenan berarti kamu nyediain asatidnya, kamu nyediain
nyediain ruangnya, kamu nyediain Materinya. sistemnya, materinya, Oke. pokoknya kamu buat aja. Nah itu dikhususin buat mereka, buat teman-teman yang udah kerja gitu. Terus aku pikir, iya juga ya, kenapa nggak gitu. Terus akhirnya ketemu sama Sulma karena kita biasa kadang main bareng. Ini ada yang ngobrol-ngobrol. Sering sebelumnya juga bikin konten-konten ala pesantren, Oke, apa segala macam. Terus gimana kalau kita bikin ini sih, bikin sekolah online, tapi yang basisnya pesantrenan. Kenapa kita nggak buat gitu aja gitu. Terus habis itu semua, ayo. Jadi kayak Oke. Kayak botol ketemu kayak tutup. kayak Roro kita langsung bikin project dadak kayak Roro Jonggrang gitu. Langsung kita jadikan saat itu juga. Kan saat itu juga. Terus, ayo ya udah, terus akhirnya ya udah kita buat Ya. Kilat. Berarti pesantren kilat ini dia muncul sebenarnya dari situasi dan kondisi yang dirasakan masing-masing ya. Betul. Ada situasi pesantren yang seperti itu, terus ada situasi dunia kerja yang seperti itu. Iya. Ya kan ya? Pertemanan juga sih mempengaruhi karena teman saya juga di kampus kan juga meskipun UIN backgroundnya kan macam-macam, sedangkan di UIN itu kan dituntut ada ala pesantrennya, bisa baca Quran, bisa apa kayak gitu. Nah dari situ teman saya kan beragam. Nah mungkin jalan hidupnya itu kadang ingin menunjukkan temennya, teman-teman saya maksudnya bukan. Jalan hidupnya dia itu kayak pengen mencari pas itu juga banyak ini sih gerakan-gerakan untuk hijrah itu loh Mas. Nah mungkin iya, teman betul. saya itu ke-trigger juga di Oke. situ gitu. Jadi terus aku harus hijrahnya tuh kemana sih gitu Oke, kan, karena betul. dia teman dekat saya, dia sering nanya-nanya masalah agama juga. Terus aku ngerasa kayak jawabannya tuh kamu tuh harusnya ngaji gitu loh. Oke, Kayak dari betul. berbagai macam permasalahannya tuh kamu harusnya ngaji karena saya rasa basicnya belum ada. Ilmu basic tentang keagamaannya itu kurang kuat gitu loh maksudnya. Oke. Itu terus ya udah berarti saya berniat untuk membuat ini kebetulan pas itu ketika ya buat teman-teman terdekat kita yang pengen hijrah itu gitu. Berarti ide nyantri kilat ini udah pernah disoankan ke sepuh, ke kiai atau bunyai? Kalau kita sih Karena kita ke backgroundnya memang pesantren, kebetulan kita keluarga pesantren. Bukan maksudnya gimana Oke, minta oke. maaf. Oke, Ya oke. kita keluarga Siap. pesantren, Keluarga jadi pesantren, oke. minta restu orang tua kita masing-masing, Oh, minta restu orang tua masing-masing. keluarga masing-masing. Ya, kebetulan kayak saya gitu pas waktu sebelum mau buat gitu langsung sowan ke mbah saya kan. Mbah, oke. Kan kebetulan yang punya pesantren mbah gitu. Ponpesnya mbahnya, oke. Langsung mbah, Tika ada nih program nyantri kilat buat online gitu. Terus apa namanya? Pripun boleh nggak gitu. Wah, api itu gerakan bagus gitu. Oh, disupport gitu ya, disupport, oke. Kalau dari Sulma sendiri? Iya sama itu Sama ke juga. abah gitu. Tapi kalau saya ke abah itu pas itu bikin kayak gini terus kan kita udah bikin dulu di kebiasaan saya sama abah saya itu kebetulan demokratis gitu, maksudnya membebaskan saya berkreasi sesuka saya gitu. Nah aku udah bikin sama Tika gini terus mau opening kan. Ovi kan kalau saya di rumah panggilnya Ovi. Mbah, Ovi ini bikin kayak gini. Nanti doanya abah yang openingnya gitu. Langsung Doa kayak gitu, khusus, doa khusus. doa untuk membuka Doa gitu kan. pembukaan. Itu Doa kalau pembukaan. Tika dari mbah, maksudnya yang doa mbah, terus Oke. saya ke abah gitu, terus akhirnya kejadian juga, maksudnya abah support juga gitu. Ya udah. Nyantri kilat ini kan jalannya udah 3 tahun nih sama tahun ini kan? Ya tahun ketiga. Dia dia itu setahun sekali ya dalam bulan puasa doang ya? Atau Jadi kita tuh untuk program tahunannya di program Ramadan. program Ramadan? Kayak apa sih produk unggulnya? Oh iya, produk unggulannya lah. Oke. Jadi program utamanya Best sellernya lah. Bestseller ya betul. Best sellernya itu di program Ramadan. Oke. Sebenarnya terus kita ada program tahasus. Oh, Program oke. tahasus itu 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Nah, itu tematik. Tematik, Jadi oke. Menghatamkan suatu kitab gitu, satu kitab gitu. Satu kitab. yang udah jalan sih kita pranikah sama tajwid gitu. Kalau tematik emang biasanya kebutuhan masyarakatnya apa sih? Lagi isunya tuh apa Isunya gitu. lagi apa gitu. Kayak kemarin yang pranikah itu awalnya karena habis Ramadan kan, itu tahun pertama. Terus teman-teman kayak pengen ngaji lagi gitu. Tapi ngaji apa ya? Nah, itu kan nggak tahu kenapa waktu itu tuh isu jomblo dan isu Karena ini jadi di kelas Ramadan pertama tuh kalau udah bahas jodoh-jodoh iya rame benar, banget. langsung hidup. Suasananya langsung hidup gitu. Berarti
grupnya para jomblo mungkin. Nah, mungkin gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman kan itu usia-usia udah kerja tapi udah nggak Oke. di pondok gitu Oke, kan. Gitu kan oke, jadi oke. proses pencarian jodoh gitu ya. Jadi kalau bahas jodoh tuh kayak kelasnya tuh hidup banget. Terus juga ada juga yang udah mau menikah gitu-gitu, teman-teman dekat kita. Terus kan kalau habis Ramadan biasanya memang musim nikah kan untuk Oke. menuju Idul Adha itu kan musim-musim nikah kan. Oke. Ya udah terus saya juga punya temen yang dia bikin kitab menukil-nukil dari berbagai kitab tentang pernikahan. Dia jadikan Dia satu jadikan satu kitab gitu. kitab dan dijadikan souvenir pernikahannya dia. Oke. Nah, terus ini kitabnya bagus nih kayak gitu. Dia juga menukilnya tuh dari berbagai macam. Itu dia duet sih sama temennya juga. Nah, terus ini kitabnya bagus nih kayak gini, perlu di ini kan di pas itu juga banyak kelas pranikah ya. Tapi pas itu kelas pranikah tuh cenderung ke ini loh mengedepankan ta'arufnya Oke, secara iya, itu-itunya dengan bungkus-bungkus seperti itu. Nah, kita tuh padahal yang dalam hal menikah itu kan ta'arufnya tuh harus dengan ilmu gitu loh, Ya, Mas. Maksudnya betul. harus punya Oke. secara diri sendiri tuh juga harus dibekali ilmu, nggak cuma ta'aruf Asal kenalan aja ya. pacaran halal istilahnya. Ta'aruf kan gitu kan. Iya, Itu kayak gitu. Jadi ya udah pakai kitab ini aja, ada produknya, kita tawarin ke teman-teman online gitu, Oke. teman-teman followers gitu. Keren ya. Masa sih? Sobat-sobat, mereka berdua ini keren. Jadi ada perempuan yang apa? Tanda kutip cewek-cewek zaman sekarang itu kan suka TikTok yang goyang-goyang tuh. Waduh. Ya tanda kutip lah. Kita kan iya, nggak menyebut merek tertentu kan. Tapi ada 2 orang perempuan yang memilih untuk hikmahnya itu di jalan dakwah. Itu kan keren. Wah, enggak Mas, gini. Sebetulnya perlu meluruskan. Sebanyak teman-teman kita juga Apa yang enggak, diluruskan? maksudnya kita tuh enggak sekeren itu. Maksudnya gini, ini bukan pure campur tangan kita berdua karena kita bukan. Tapi kita ngerasa bahwa ini memang Tuhan yang kasih kesempatan buat Oke. kita melalui kita gitu loh. Mungkin eranya membutuhkan hal ini dan Oke, betul. amanahnya kebetulan ke kita berdua gitu. Karena Iya, kita merasa di awal pembentukannya ini kayak semuanya dipermudah gitu, langsung Oke. tek jadi gitu. Yang ketika bilang tadi Roro Jonggrang itu Iya. tadi kita kayak semuanya ketika ayo dia bilang ngajakin aku langsung bilang ayo, langsung saat itu juga aku telepon teman-teman yang bisa jadi asatid siapa yang saya rasa mampu mengampu dan mereka semua jawabannya iya, Iya, langsung saya menerima. mau masuk ke situ tuh. Saya mau masuk ke situ tuh. Dan kok bisa asatidnya ada gitu ya? Saya mau masuk ke apa? Itu kan udah tahun ketiga nih sekarang nih udah tahun ketiga. Ceritain dong proses di tahun pertama itu gimana memulai memulai nyantri kilat tuh. Ya gitu ketika ngajakin bilang ayo bikin langsung saya jawab ayo langsung saat itu juga saya coba cari asatidnya, saya teleponin satu-satu ngelihat teman-teman kita yang punya potensi itu siapa, karena kalau kita jadi pengajarnya kita rasa kurang mampu. Oke. Karena kita posisinya pengen juga mengaji gitu, jadi Iya. peserta juga gitu loh gitu. Terus akhirnya teman-teman yang kita telepon itu langsung bilang ayo mau gitu. Jadi pas itu nggak ada perjanjian apapun, maksudnya kamu akan mendapatkan apa dari ini, nggak ada. Maksudnya memang asatid Lillahi ta'ala nih. asatid Lillahi yang dari ta'ala nih. kilat itu memang mempunyai ke apa ya, biasa banget. giroh, semangat Semangat, oke. untuk membagi ilmunya itu luar biasa gitu. Jadi akhirnya ya udah terjadilah dan pesertanya juga kebetulan ya itu bermula dari teman-teman. Kita awalnya rencananya cuma mau 5 peserta aja, nggak 5 apa-apa deh peserta. gitu. Sebagai pilot project nih. Gitu. Maksudnya Tapi ternyata berapa yang daftar? 50. 50 ditambah. Wow, tahun pertama tuh. Kita begitu buka itu langsung ini gemeter, Speechless. gitu kalau ini gimana cara manage-nya segini banyak orang gitu. Awalnya gitu. Tapi ya alhamdulillah ya tadi itu karena Allah yang mungkin Yang menghendaki. betul seperti. Jadi bukan karena kita Ya, keren tapi loh, kan enggak. dipilih. Orang-orang yang dipilih itu kan ya pasti orang keren dong. Amin. Ya enggak sih? Ya amin. Berarti sekarang itu apa namanya itu jumlah peserta dari nyantri kilat ini sendiri atau santri lah, santri yang terlibat di nyantri kilat ini udah berapa banyak sih sampai di tahun ketiga ini? Sampai tahun ketiga berarti kira-kira 220. 300-an lah ada ya, kayaknya 300. Zadul Aris itu juga banyak kan.
70. Oh, iya. Kan tahasus itu kan juga banyak juga. Oke. Ya 300 lah kira-kira mungkin. 300-an orang. Wah, keren banget ya. Dikit Mas dibandingkan dengan makhluk hidup Iya. di Indonesia Ya, ini. 200 juta 200 juta ke 300 itu kan tidak ada berapa persen ya. Enggak, bukan. Maksudnya 300 dimulai dengan niatan yang baik, dimulai dengan cara yang baik itu kan sulit. Ya enggak? Maksudnya yang rame sekarang itu yang kita lihat itu kan sesuatu yang instan banget itu loh. Prosesnya pun nggak jelas arahnya mau kemana, itu kan nggak jelas semua. Tapi ada orang yang berani memulai sesuatu hal yang baik, terus dapat atensi dari 300 orang itu banyak banget. Soalnya dibandingkan 5 followers- orang aja itu udah kebanyakan. Dapat atensi positif itu 5 orang kebanyakan. Betul. Dapat like ya, ibaratnya dapat like dari betul sekali. itu aja 300 tuh sebenarnya karena kita yang wotain Mas. Iya, betul. Pembatasan. Ada pembatasan. Sebenarnya kan tagline-nya Nyantri Kilat itu intensif dan interaktif Oke. sebenarnya. Jadi kenapa di 50 per program itu biar intensif gitu. Maksudnya kita nggak mau juga kebanyakan gitu. Nggak bisa Gitu manage-nya sih. gitu Takutnya nggak Mas. bisa manage. Oke. Karena di tahsin kan ada salah satunya itu kalau di Ramadan ada tahsin Quran kan. Itu kan kalau tahsin Quran kan memang guru harus memperhatikan murid dengan seksama kan. Kalau dalam satu kelompok terlalu besar itu tidak akan mencapai goals-nya, itu nggak bisa diperhatikan. efektif Iya, ya. betul. Itu jadinya Berarti harus di manage dengan bentuk pembatasan tadi ya. betul seperti itu. Itu sih yang memberatkan. Jadi maaf teman-teman yang sampai sekarang masih pada DM Tapi minta nanti daftar. tunggu tahun depan, tunggu Ya, tahun makanya depan. sekarang follow dulu Nyantri Asik. Kilat. Follow Nyantri Kilat. Biar nggak ketinggalan infonya kalau Nggak ada kelas ketinggalan lagi. informasi kelas ini. Betul. Sekalian promosi. Enggak, Kampanye, kalau mau kampanye. aja, kita mah nggak maksa. Kalau mau aja, ya nggak tinggal. Iya, jadi Nyantri Kilat aja. Iya, Iya, kalau mau di Nyantri Kilat aja, jangan yang lain. Uluh. Ya Allah, ya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang disisipkan oleh teman kita yang kalian kenal juga. Oh, siapa sih? Siapa sih? Biar pada penasaran. Padahal orangnya juga ada di podcast Orangnya ada ini. di lingkungan ini. Dia bagian daripada suksesi Iya, podcast. terima kasih loh sudah menjembatani kita bisa sampai main ke sini. Sebut namanya enggak? Boleh lah, dia Boleh. sekarang jadi influencer juga Influencer kayak. juga, iya. Influencer juga. Ini yang membedakan. Jadi ada kan banyak platform dakwah digital tuh yang bisa diakses oleh banyak orang kan, oleh semua orang bisa mengakses banyak platform digital. Apa yang membuat sekian banyak platform digital itu dakwah khususnya dengan Nyantri Kilat ini harus milih Nyantri Kilat? Tika mungkin. Buat promo-promo Tika gimana? Iya, kita kasih kesempatan seluas-luasnya untuk promo. Jadi awal mulanya Nyantri Kilat yang bedain Nyantri Kilat sama yang lain itu. Jadi kan dulu kan saya kerja kantoran itu saya juga nyari maksudnya kalau ada orang ngajakin pengajian atau segala macam gitu. Kalau saya nggak tahu orangnya itu kan saya nggak mau datang ya Mas. Yang ngisi maksudnya Nggak ya. tahu yang mengisi siapa, nggak jelas yang maksudnya saya nggak ngerti ini terus orangnya alumni mana apa segala macam. Itu tuh saya nggak berani buat ngikutin pengajiannya gitu. Lah terus pas waktu itu tuh banyak ustadz muda, banyak ustadz muda tuh yang lagi terkenalnya gitu. Terus saya tuh iseng gitu kan. Aku iseng cari ini sanad keilmuannya ini dari mana sih. Saya stalkingin cari Profiling kok yang satu-satu. Itu nggak ketemu ini orangnya, kan perempuan pinter stalking. Waduh. Aku nggak gitu tuh. Kemampuan khusus gitu kan. Saya tuh nyari satu-satu gitu. Terus saya tuh nggak nemu ini tuh orangnya alumni mana gitu. Bahkan nama asli iya atau nggak tahu gitu. Gelarnya ini beneran apa Gelarnya enggak? bener apa enggak. Makanya aku kan wah ini ngeri nih kalau misalkan orangnya itu memberikan ilmunya maksudnya ilmu agamanya dibagikan tapi kita nggak ngerti sanadnya dari mana gitu. Betul. Akhirnya pertama pas waktu ide Nyantri Kilat itu muncul, Sulma kan kayak kita kayak udah langsung ke split gitu. Udah langsung ke Tahu split tugas masing-masing gitu tahu gitu. Kayak Sulma udah langsung di kurikulum, saya gimana caranya ngasih tahu ke orang-orang ini loh kalau kalian milih ke Nyantri Kilat. Makanya terus akhirnya saya langsung bilang sama Sulma mintain CV satu-satu asatidnya, terus mintain izin sama mereka kalau mereka nanti di
bakal saya up itu mereka itu alumni mana aja. Jadi Karena dunia pesantren itu kan itu tabu Mas, mengungkap bahwa dia itu punya potensi apa aja, belajarnya di mana aja itu kan kayak kesannya itu kan tabu, sedangkan Makanya kan kita kekurangan banyak informasi tentang itu. makanya itu. Nyantri Kilat ini sebagai media untuk menyampaikan itu. Iya, Oke. kita nah karena Cocok, asatidnya cocok, ini kan cocok. pada apa namanya pada rendah hati, Tawadhu. Tawadhu. pada tawadhu Betul. ya udah Nyantri Kilat nih bagian flexing ini. Iya, kita Bagian ya flexing-nya. flexing para asatidnya. Makanya terus akhirnya pokoknya tiap asatid itu harus ada CV-nya langsung. Ini tuh orangnya alumni mana, Alumni terus mana, keahliannya apa, belajarnya di mana gitu-gitu ya. Bahkan kesehariannya kita juga harus ngerti sih Mas, maksudnya kenal gitu. Jadi kayak bisa menjamin ini orang kan orang berilmu belum tentu Iya. akhlaknya baik ya. Betul. Seperti itu. Jadi Berarti kayak disortir Iya, betul. Oke. emang gitu. Jadi emang kita menguatkan dari segi keilmuannya itu harus benar-benar, karena kan ilmu yang disampaikan itu kan ibaratnya hal yang suci ya, sebagai Iya. jalur risalah agama. Betul. Wow, Keren berat banget. banget ya. Iya, Berat iya, sekali. Berat sekali. Itu jadi makanya kita kayak nggak mau main-main, mau nggak mau, pokoknya ini harus serius gitu, harus beneran, oke. harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak ya sama aja kayak yang udah ada, Kayak baik- udah ada yang yang lain. menjamur, yang cuman Oke. brandingnya aja yang kayak betul. itu, tapi isinya kita nggak tahu gitu. Nah kita harap dengan jalur sanad yang bisa dipercaya itu tadi punya isi yang bisa itu, ya itu kita kedepankan Di sanadnya. di-upkan lebih Jadi dikuat. kalau misalkan ditanyain apa sih yang paling bedain, yang paling bedain pertama ya kita jelas sanatnya gitu. Oke. Dan kita tunjukin gitu, maksudnya ini sanatnya orangnya ini kayak gitu. Itu sih yang paling utama ya, yang paling bedain pertama. Mungkin karena juga kalau sebelum di pandemi tahun 2020 itu kan pesantren sebenarnya udah mulai beradaptasi kan Mas, kayak yang ngaji online kayak gitu kan itu. Tapi kekurangannya di situ adalah kurangnya interaktif. Jadi permasalahan-permasalahan pribadi atau yang dia temui peserta, maksudnya orang yang menyimak itu kurang bisa dikonsultasikan Oke. dengan para ahlinya. Oke. Makanya pada pas itu kan jadi banyak sering pendapat yang silang Silang pendapat di pendapat, sosmed oke. kayak gitu tentang suatu kasus gitu-gitu. Nah di Nyantri Kilat Nyantri ini Kilat. kan kita pengennya bertemu langsung, makanya Bertemu lewatnya langsung. Zoom. Lewatnya Nah, Zoom, biar oke. bisa Bisa tektokan. Interaktif. Ya gitu. Jadi seperti mungkin metode sorogan yang ada di pesantren. Kalau di Oke. pesantren kan sorogannya itu kan cuma dari kitab, terus kita menerangkan isi kitab itu, Iya, terus iya. ditasheh oleh Pak Yai atau Oke. ustadznya. Nah kalau di Nyantri Kilat itu yang disorogankan adalah isu-isu sosialnya, Isu-isu sosial. permasalahan-permasalahannya, terus dikaitkan dengan ilmunya bagaimana gitu, Oke. ilmunya gitu. Seperti itu sih mungkin. Oke. Jadi dalam proses belajar mengajar di platform Nyantri Kilat itu kan dia dua sisi berarti ya. Dia dua betul. sisi. Interaktifnya Itu dua sisi. Itu kan agak berbeda dengan tradisi pesantren, ya nggak? Iya, betul, Agak betul. berbeda dari tradisi pesantren yang memang itu semuanya dari kiai itu loh, given dari kiai itu dia yang memberikan. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kiai itu kalau didatangi disuani juga pasti akan menjawab masalah masyarakat Iya itu kan Mas. ruang-ruang khusus itu Iya, loh. Tapi betul, kalau yang ruang harus datang. kelas, ruang belajar dan Iya, lain sebagainya itu kan itu ada dau-dau dari kiai, pembacaan kitab itu dari kiai, penjelasannya apa segala macam itu dari kiai. Iya. Bagaimana menyesuaikan diri dengan tradisi pesantren yang udah lumayan mengakar di kalian berdua khususnya dengan suasana baru yang memang dia membutuhkan tektokan di Nyantri Kilat tuh. Itu gimana sih? Ya. Keadaannya Mas, maksudnya harus mau nggak mau para pempunya ilmu, para ulama ya gitu. Iya, iya. Orang yang punya ilmu-ilmu ini harus sadar keadaan masyarakat kita saat ini, bahwa mereka Tapi itu butuh. di brief juga kan, maksudnya Iya, dijelaskan sangat, sebelumnya. Mas. Oke. Sampai Kita sekarang pun jelasin. kita Oke. masih gitu kayak itu. Kita harus menyadari bahwa situasinya tuh banyak loh orang muslim yang kebingungan ibaratnya kadang Iya, masih abu-abu betul. tentang Iya, ilmu Islamnya gitu. Jadi ayo kita, tapi modelnya tuh nggak bisa yang kaku gitu kan. Oke. Karena kalau kaku mereka akan semakin menjauh dan semakin betul, merasa betul. aku kayaknya bukan menjadi bagian kita, karena ada batasan-batasan kaku itu. Jadi kelihatan dia yang udah paling punya ilmu, saya mah siapa gitu kan, kayak gitu. Jadi ini batasan-batasan itu kita coba turunkan, tapi ya takdimnya, penghargaannya itu Penghargaannya tetap kita tetap dijaga. iya betul. Dijaga.
sama kita ya sediain moderator. Moderator, Ada moderator untuk juga membatasi ruang-ruang yang Iya. terlalu besar untuk tektokannya iya, ya kan. tektokannya. Terus jadi kan kita kan di tahun pertama sama tahun kedua kitanya yang jadi moderator. Iya, Mas. Oh, Yang Sulma, oke. iya Sulma itu dia moderator di kelas lanjutan. Jadi kalau kelas lanjutan kan kebanyakan anak-anak alumni pesantren atau anak-anak yang dulu udah pernah ikut nyantri kilat. Kalau yang saya itu kelas awal. Oh, kelas Jadi awal, emang oke. di kelas awal tuh saya benar-benar nge-briefing asatidnya. Tolong dong dibantu pakai bahasa Indonesia. Oke. Tolong dong dibantu pakai Iya, bahasa-bahasanya jangan yang bahasa-bahasa pesantren Oke, banget gitu. betul. Karena kita pendekatannya beda gitu. Tapi dari situ kita belajar Mas, maksudnya Iya, kalau di betul. kelas Tika ini mereka ngajakin yang itu, yang awal-awal begitu. Kalau di saya itu kayak pengembangannya, jadi diskusi di kelasnya itu malah semakin luas Meluas lagi, ya, oke. karena banyak teman-teman alumni pesantren yang backgroundnya udah bermacam-macam, nemuin permasalahan yang lebih kompleks lagi, Oke. terus didiskusikan di dalam kelas saling melengkapi gitu. Misal contohnya ada aja masalah ekonomi gitu, jual beli saham gitu, Oke. itu hukumnya kayak gimana? Oh, ada nanya kayak gitu Oh, juga. banyak pertanyaan kayak gitu, masa banyak ya? kayak gitu-gitu dropshipper hukumnya apa, Wow, kayak gitu-gitu kayak iya, iya, seperti iya. itu, semacam-macam itulah kayak gitu. Terus dropshipper itu kan Persoalan-persoalan masyarakat modern lah. betul, Iya, ya di sana, betul. Nah, oke. di situ itu kan sedangkan ustadz itu kadang Pak Yai, ngapunten ya, maksudnya Oke. orang-orang yang berilmu berkutat di pateng di pesantren itu kurang merambah dunia itu kan. Iya, Karena oke. mereka ketika mau memberikan hukum, ini hukumnya apa, nggak ngerti secara Prosesnya. ini tuh barangnya dropshipper itu tuh apa tuh kurang paham iya, gitu. oke. Saham itu apa namanya metodenya, cara-caranya, transaksinya kayak apa kan nggak tahu secara detail. Itu kan harus yang mengalami, yang menjalankan, yang apa namanya, yang menjelaskan gitu kan. oke. Jadi karena background anak-anak nyantri kilat itu beragam, jadi bisa tukar informasi itu. Jadi ada yang menjelaskan saham tuh gini, transaksinya tuh kayak gini. Nah kalau dengan kayak gini, dengan ilmu jual beli yang ada di kitab fikih itu gimana hukumnya. Nah jadi ustadznya bisa ngerti kayak gitu. Oke. Keren banget ya. Luar biasa, Oh, berkahnya, kalian ya berkahnya keren sih. banget sih. Berkahnya. Oh, Kan berkahnya kita siapa? Berkahnya siapa? ilmu dong. Oke, oke. Berkahnya ilmu dan yang punya ilmu. Nyantri kilat ini dia peserta atau santrinya itu banyakan di mana sih? Banyakan di mana? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Terlalu menyebar. Karena Menyebar ya? Sangat-sangat menyebar. Kita Di nggak, Jawa aja atau di luar Jawa juga ada? Luar Jawa ada juga. bahkan Ada? Timika tahun ini ada. Tahun ini Masa? ada Timika ada, Sulawesi ada. Timika Papua sana itu. Iya, Timika, makanya kita juga Timika Papua. kadang tuh mau kalau udah ditutup pendaftarannya, Mbak saya di Timika mau ngaji di mana kayak gitu kan, Iya. kan mau nolak kan nggak Iya, tega betul, ya, betul, maksudnya betul. kayak gitu. Di Kalimantan, Mbak, Kalimantan Timur pondok pesantren di mana? Nah dulu aku jadi dulu. Bahkan Udah itu gitu. kemarin, kalau yang tahun kemarin tuh dan tahun ini juga jadi peserta itu, beliau Dari itu Taiwan. Taiwan jadi TKW. Taiwan. Iya, TKW. Beliau tuh jadi TKW. Wow. Mbak saya di Taiwan mau ikut. Waduh. Waduh, kita masih udah ditutup juga posisinya. Iya, iya. Terus ya udah deh. Dan itu dia Iya, iya, apa namanya, kerennya, beliau itu mau kitabnya dikirim ke Taiwan juga. Oke. Nah, oke, kita oke, sebagai oke. yang menjadi pembantu umum ini mikir juga gimana cara ngirim kitab ke Taiwan ya. Belajar lagi juga gitu. Sahabat-sahabat, sebenarnya kita nggak kedatangan tamu dari daerah sih sebenarnya. Ini tamu yang ide dan pikirannya, bahkan karyanya itu udah sampai ke internasional. Ya nggak sih? Ya dong. Masa Kan sih? ada santri dari luar negeri yang nyantri di pesantren kilat itu. Ya nggak tahu, santrinya para ustadz sih. Kalau kita mah cuman fasilitator. Fasilitator. Kalau bahasa kerennya tuh promotor. Oh, oke, oke. Kayak konser. Ya kayak konser. Sahabat-sahabat, ini sebenarnya kita itu awal mengundang dua orang keren ini, kita itu sebenarnya punya opsi untuk Zoom. Kita kasih opsi Zoom dulu nih, kira-kira biar apa, kita nggak memaksakan kehadiran mereka di studio Ansor Podcast. Tapi tiba-tiba dikonfirmasi balik bahwa kita mau hadir langsung di studio untuk podcast bareng. Alasannya apa sih? Mungkin Bela-belain dari Jogja datang ke Jakarta untuk mau podcast.
di apa mungkin dari segi studio. Tika dulu? Gimana Boleh sih? ya? Ya kalau dari Ceritain dong. segi apa sih? Perkontenan nih. Perkontenan. Maksudnya ini kan membuat Oke. karya gitu ya. Oke. Saya sendiri kalau menikmati konten lewat Zoom itu nggak menikmati gitu. Oke. Kurang bosen gitu liatnya, nggak kayak kurang totalitas gitu. Oke. Nah kita kebetulan tuh emang anak konten juga. Oh, Tika sih anak sebenarnya konten yang juga. anak konten gitu. Oke, Tika ini anak konten banget. Ya kalau mau kontennya bagus ya harus totalitas Oke, gitu. Kita oke. pengen sama sebenarnya kita pengen pakai kayak gini-gini nih loh, close the door itu gimana sih rasanya? Salah satu alasannya itu ya. Salah satu satu alasannya. alasannya. Berarti ada alasan yang lain Ada juga. alasan lainnya Oke. mungkin dengan Yang alasan lainnya kan karena di Nyantri Kilat itu mungkin ya karena emang awal mulanya itu penawaran Nyantri Kilat tuh lewat Instagram pribadi. Oke. Jadi kan Instagram pribadi kita juga follower kebanyakan itu perempuan Oh iya, gitu betul. kan. Terus kayak 90% gitu follower yang perempuan gitu. Terus akhirnya Nyantri Kilat ini kebanyakan yang ikut perempuan. Oke. Paling kayak tiap program yang ikut Oke, tuh bisa oke. dari nggak ada lebih, nggak pernah lebih dari 10 ya? nggak ada lebih dari 10 gitu. Oke. Dari 100 gitu nggak ada lebih dari Oke, 10. 100 gitu paling cuma 7 yang cowok. Tahun ini paling banyak sih. Kalau ini paling banyak kita ada 7. Ada 7. Iya, 7. Ada 7 dari 120 kalau nggak 130 santri tahun ini kan. Laki-lakinya cuma 7. Cuma Betul. 7. Dan kebetulan ini yang undang GP Ansor. Gudangnya para Gudangnya laki-laki gitu ya. Jadi Gas lah langsung. menawarkan Iya. ada ngaji namanya Nyantri Kilat. Oke. Terbuka untuk Laki-laki laki-laki dan juga. perempuan. Laki-laki dan perempuan. Monggo krunya yang mau ngaji. Ya boleh. Nanti gue coba bilang sama teman-teman itu supaya kita coba daftar sih. Tapi tahun depan kali ya. Iya. Karena udah tutup kan. Iya. Oke, tahun depan nanti kita coba. Ikutan ngaji. Iya. Enggak sih karena ya gitu kita kayak kalau kenapa ini yang daftar cewek-cewek semua gitu Nah. ada kayak gitu-gitunya gitu. Jadi ya udah terus maaf ya kalau membuat mengagetkan ya. Maksudnya kayak timnya kayak Ya ngapain enggak. gitu. Enggak, bukan. Jadi kita itu berpikir kan maksudnya perempuan dari daerah itu loh kan. Dari Jogja bela-belain datang ke sini. Mungkin punya alasan khusus. Oh, ternyata alasan khususnya menjaring santri-santri yang laki-laki dari GP Ansor. Sahabat-sahabat ingat ya, nanti tahun depan kita daftar bareng. Kalau enggak kita Nyantri Kilat ini ya khusus buat para pemuda Ansor mungkin bisa kali Iya. ya. Oh, bisa. Ada segmen khusus Iya, untuk betul. teman-teman gerakan Kita pemuda bikin Ansor. program bisa, khusus bisa, gitu. bisa. Kok kayak mengajukan proposal. Iya. Project baru nih. Jadi apa namanya, Santri Kilat ini kan dia bergerak di sampai hari ini dia bergerak di platform digital nih. Gue mau nanya nih, apa ada rencana nggak apakah dia akan terus bertahan seperti ini, dakwah digital, Ngaji di kelas doang. ngaji digital, atau dia akan mencoba berevolusi menjadi sebuah komunitas sosial keagamaan yang bisa bergerak di banyak banyak kasus-kasus sosial dan keagamaan. Karena kan dia lumayan diasporanya lumayan besar nih ke beberapa daerah di luar Jawa kan, penyebarannya itu loh. Kira-kira gimana sih? Jadi kalau sebenarnya kalau pandangan dekatnya ya kita pengen bukan deket banget juga sih. Itu gede juga ya. Maksudnya kita kayak ya terinspirasi kayak Coursera, terus Oke. habis itu ya ruang guru ya. Ruang guru Oke. kayak gitu. Kita juga pengen ada seperti itu gitu. Kalau untuk kedepannya ada keinginan kayak gitu atau enggak sebenarnya sih dari teman-teman Nyantri Kilat sendiri tuh mereka kayak kenalan sendiri gitu loh udah Oke. maksudnya pesertanya tuh pada kenalan sendiri terus mereka juga bikin kumpulan sendiri gitu di daerahnya gitu. Kedepannya sih sebenarnya pengennya ada satu gathering offline tuh mesti kita akan adakan mempererat Iya. teman-teman. Akhirnya ya memang mungkin kedepannya akan jadi komunitas Komunitas sosial keagamaan yang keagamaan. betul. Karena yang sejauh ini juga kita udah mencoba kayak ada kegiatan sosialnya juga gitu kayak kegiatan-kegiatan. Oh, ada pernah. pernah. Jadi
dari hasil kan ini berbayar ya kelasnya ya. Ini yang Oke. rada-rada maaf ini kadang Oke, nggak ngaji apa-apa, kok nggak bayar apa-apa. sih Iya, gitu. nggak Kadang apa-apa, ada kayak boleh, gitu boleh. gitu. Nah. Ngaji kok bayar terus kesannya juga mahal gitu. Sebenarnya yaitu karena untuk pertama itu adalah untuk mengangkat kesejahteraan para asatidnya gitu. Oke. Kita selama ini mengenal kalau yang namanya ustadz itu dengan istilah bisyarah bukan gaji gitu. Iya. Dibanding Oke. dengan pegawai bank itu kan Iya, iya. jauh banget Iya, gitu. betul. Nah, itu kita pengen mengangkat kesejahteraan para ustadz. Mereka tuh yang berjasa loh di hidup Iya, kita. betul. Bahkan nggak cuma di hidup tapi sampai mati pun berjasa Dunia gitu. wal akhirah. Wah, betul Oke. sekali. Nah, itu kesejahteraannya memang kita tidak memberikan seperti yang sudah-sudah gitu. Maksudnya yang pada umumnya sudah-sudah gitu. Itu pertama di situ. Kedua, kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial kayak bagi-bagi nasi. Terus di panti asuhan pernah. Terus pernah waktu itu Itu bareng-bareng sama santri-santri di betul. Nyantri Kilat itu. Iya, betul. Oke. Terus pernah juga waktu itu kan pandemi. Mm-mm. Ada kegiatan vaksinasi gratis itu Oke. kita bantu buat konsumsi para tenaga medisnya. Wow. Itu dari hasil Dari teman-teman hasil- uang-uang Nyantri Kilat loh gitu. keren. Itu sih Oke, seperti oke, Bahkan oke. di tahun pertama itu kita kayak bikin ini Mas, laporan hasil mereka itu kan daftar ke kita ya, namanya daftar kelas. Daftar kelas segini gitu. Terus habis itu habis selesai program kan kita kan memang bilang kita mau ada bagi-bagi nasi. Nama program di kita tuh bagi-bagi nasi. Bagi-bagi nasi. Bagi-bagi Biar nasi agak- bukan bagi-bagi. Oke. Namanya bagi-bagi nasi di program itu tuh sampai kita ada laporannya gitu. Oke. Dan itu laporannya kita serahin ke peserta. Ini nanti uangnya ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Oh, Jadi jadi mereka semacam laporan pertanggungjawabannya Iya, juga ke peserta juga tahu itu loh. juga tahu mereka. Asas transparansi. Iya, Oke. gitu. Iya. Seperti Itu itu. pertama. Oke. Ya mungkin kedepannya sih akan pengennya berbagi di hal-hal yang lebih luas lagi. Maksudnya nggak cuma bagi-bagi nasi itu kan masih level kecil lah ya, bagi nasi gitu. Ya sudah luar biasa lah, bukan level kecil lah. Ya kita pengennya kan lebih besar lagi. Oke. Berefek Amin, lebih besar amin, lagi. amin. Semoga. Kita tuh. pengennya tuh gini Mas, kayak kita lihat banyak pesantren-pesantren yang kesulitan dalam finansial gitu. Ya, oke. Membangun infrastrukturnya kayak gitu. oke. Kita pengen kayak buka donasi untuk pesantren-pesantren yang masih merintis lah. Masih kecil-kecil itu kayak gitu ya pengen. Terus ya itulah sih mungkin pengen kedepannya di sosialnya di situ. Oh, tapi untuk hari ini, per hari inilah segmen Nyantri Kilat ini ngomongin tentang dakwah, ngomongin tentang ngaji kitab dan lain sebagainya itu ya. Iya. Oke, itu sahabat-sahabat, kita udah ngobrol cukup banyak dengan dua orang keren. Saya nggak habis-habis bilang keren ya. Aduh lo baik. Kalian emang keren? Enggak ah. Enggak, karena Ya, yang amin. tadi. Amin. Amin. Semoga banyak berkah yang keren juga. Amin. Terus menghujani kalian berdua. Amin. Jadi biasanya kalau kita itu di penghujung podcast itu biasanya kita suka meminta narsumnya itu memberikan pesan atau bukan wejangan juga sih, kelihatan tua banget ya, kedengaran tua banget. Jangan wejangan lah. Quotes untuk bagaimana kader-kader gerakan pemuda Ansor dan generasi Nahdlatul Ulama lah, generasi muda Nahdlatul Ulama bisa terus mengembangkan potensi, mengasah kreativitasnya mereka masing-masing. Kalau dalam bahasanya mengutip kalimat Ketum Gus Yahya, itu ikhtiar mengawal mandat peradaban. Keren banget. Kalau Ketum bilang ikhtiar mengawal mandat peradaban. Jadi apa yang dilakukan oleh generasi-generasi baru Nahdlatul Ulama hari ini itu kan bentuk daripada kontribusi menyambut peradaban yang lebih baik itu, menyongsong peradaban yang lebih baik. Monggo, dua perempuan keren memberikan quotes terbaiknya yang dipersiapkan dari Jogja. Waduh, enggak modal jam Enggak, bercanda. Aduh, apa ya? Oke. Ini kalau pesan dari saya sih, apa aja kemampuan atau skill yang kita punya itu gunakanlah sebaik mungkin, terus sumbangin aja ke NU gitu.
Oke. Kayak gitu sih. Sebenarnya kan kayak saya, kemampuan saya kan lebih ke branding suatu. Oke. Saya kan lebih kemampuannya ke branding. Jadi saya dari desain, Oke. terus habis itu desain sesuatu, terus meromoinnya gimana, apa segala macam. Memang saya tuh keahliannya di situ. Di sosial Oke. media, Di sosial digitalnya. media, digitalnya. Saya emang pahamnya di situ. Ya udah, gunain itu Oke. sebaik mungkin, dipakai. Misalkan emang pesantren butuh, pakailah itu di pesantren. Kalau emang apa namanya kayak bidang dakwah butuh, pakailah di situ. NU Oke. butuh, pakailah di situ. Jadi Oke. nggak melulu dakwah tuh nggak melulu dakwahnya aja yang Oke. dipakai. Caranya. Tapi itu caranya. Caranya, Cara kamu oke. menyampaikannya gimana gitu. Oke. Kalau dari Mbak Sulma, Aduh, apa ya? quotes menariknya itu. Mungkin karena Banyak itu quotes-nya. enggak, Banyak quotes-nya. dia terlalu kenal saya jadi kayak gitu. Enggak, jadi gini, mungkin karena seperti yang dingendikake oleh Gus Yahya dalam peradaban ini, mungkin kita sebagai makhluk abad ini kita juga harus mulai mencoba mencari potensi diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk abad ini, peradaban ini. Kalau menurut saya itu seperti yang ngendikake oleh @ansor 1. Langsung quote. Itu kuat banget itu. Ketum ini lagi disebut @ansor 1. Assalamualaikum Bapak. Jadi di Bapak Gus Gus Yakut Yakut, pernah oke. bikin caption itu sesuatu yang ibaratnya telur itu kalau dipecahkan dari luar itu akan hancur. Oke. Tapi kalau dia dipecahkan dari dalam itu akan menjadikan kehidupan baru. Wow, iya. Jadi biar kita menetas menjadi kehidupan baru, Betul, kita keren. harus tumbuhnya dari dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa kita itu punya potensi loh, kayak gitu. Oke. Bahkan kita kalau bisa dibilang potensi aku dan Tika untuk membuat nyantri kilat itu adalah kebodohan. Oke. Modalnya adalah bodoh. Bodoh kalau ditelateni itu juga ternyata menghasilkan. Berkah juga. Berkah juga. Asalkan mau tumbuh itu tadi. Jadi bodohnya itu mau Oke. mau dikemanakan, mau terusan bodoh atau mau berkembang gitu. Jadi coba cari dalam diri Oke. apa yang bisa ditumbuhkan, dan Ditumbuhkan. pasti saya percaya setiap orang tuh punya potensi untuk Punya itu dan akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa dari munculnya dalam diri masing-masing. Keren banget kan. Masa sih? Yang keren tuh tadi @ansor 1-nya karena saya Yang dikutip iya tadi. dari tadi. Sahabat-sahabat, kita ngobrol udah panjang lebar, ngobrolnya asik. Kedua orang perempuan yang menyeberangi beberapa kota dan kabupaten ini sampai datang ke Jakarta ini udah banyak hal-hal positif dan inspiratif tentunya yang kita bisa ambil, kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Sekian dari kami. Tetap pantengin terus Ansor Podcast. Kalau bisa juga ya, kalau bisa ikuti Instagramnya mereka Nyantri Kilat. Nggak usah Instagram kita pribadi, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Instagram Yang yang penting Nyantri Kilat Nyantri aja. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih Mas.